Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih membahas mengenai tenar, terapis Nusantara. Baik, ini tadi kalau dikatakan bahwasanya tenar ini juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial nih Pak Hari. Iya. Ini di mana aja nih dan mulai kapan bakti sosial ini dilakukan? Mulai berdiri tenar sudah berbakti sosial. Banyak yang diadakan ke mall-mall, Iya. kayak Cito, mana lagi? Itu Delta Plaza, Baik, terus Carrefour, baik. itu salah satunya. Terus kalau masjid Cenggu. Cengho, baik. Ini kenapa ke mall-mall gitu? Ini kenapa ini? Udah sengaja ini soalnya grup asal usulnya dulu sekjen ini saya juga orang UMKM. Nah itu jadi UMKM digabung sama tenar. Itu bisanya majunya tenar. Grup lain nggak mesti ada UMKM. Baik. Berarti ini ketika ke mall-mall, ini nanti silahkan ayo yang punya penyakit atau gimana nih Pak Mustar, mungkin bisa dijelaskan. Seperti disampaikan Pak Ketua bahwa baksos kita itu kalau biasanya orang-orang terapis Nusantara kan di balai RT, balai RW, musola dan lain-lain. Dan kita kebetulan kerjasamanya dengan UMKM. Baik. Dan UMKM pada saat menggelar acara untuk menarik animo peserta supaya datang, salah satunya menggandeng kita untuk mengadakan kegiatan pengobatan alternatif. Dan alhamdulillah itu kita lakukan pertama kali di Maspion Square. Begitu di Maspion Square animonya meludak, sempat tadi di film ditampilkan di sana. Akhirnya kita para UKM itu setiap mengadakan kegiatan basar menggandeng kita, termasuk di Cito itu sampai 1 minggu. Baik. Nah, terus juga kita kerjasama di Royal Plaza pernah. Baik. Terus di Grand City juga ada. Nah, ini. Baik, Pak Mustar, ini ketika di Tenar ini mengadakan bakti sosial, misalkan di Mall A ya, ini butuh berapa terapis yang harus dikerahkan? Sementara kita melihat kondisi, minimal kita hadirkan 10 sampai 20 orang. Kalau sekiranya 10 saja sudah cukup, ya nggak banyak-banyak. Tapi kalau sekiranya kita akan konsultasi dulu dengan pihak EO. Karena kalau mengundang kita minimal, kita kan nggak berbayar, minimal disiapkan makannya. Jadi dia mintanya berapa orang ya? Berapa orang kita siapkan seperti itu. Baik, ini berarti Tenar ini juga siap diundang pemirsa di rumah ya? Siap. Boleh. Siap. Boleh, nanti bisa menghubungi kontak Tenar ya yang tertera di layar kaca Anda ini. Baik, Pak Mustar nih, kira-kira dari selama mengadakan bakti sosial nih ya, mulai dari awal mengadakan hingga saat ini, penyakit yang rata-rata diobati seperti penyakit apa aja nih? Kebanyakan sih kalau di bakti sosial itu banyak orang yang kecapean, nanti terapi kebugaran. Dan kemarin yang baru ini ternyata yang datang malah anak kecil-kecil ini, wah ini bayi-bayi ini, wah ini ternyata kita juga. Alhamdulillah terakhir di rumah susun Sumur Welut itu banyak yang perempuan dan ibu-ibu serta adik-adik bayi gitu. Tapi yang paling mengesankan, kalau bicaranya yang paling mengesankan, kita pernah menerapi Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Mustakmar. Ini yang paling membanggakan. Baik, ya. Ini nerapi beliau ya? Iya, waktu kita pengajian di Cengho. Wah, luar biasa sekali ya. Istrinya juga. Baik, ini buat para warga Nahdiyin ini mungkin Anda mengalami keluhan baik itu penyakit medis ataupun medis, ini bisa langsung menghubungi terapis Nusantara atau Tenar begitu ya. Baik, Pak Mustar ya, ini kalau kita lihat
tenar ini juga sering mengadakan semacam pelatihan, begitu benar? Ya. Ya, ini seperti apa ini? Salah satu cita-cita kita tadi kan ada misi tenar, yang kedua saintifik. Teman-teman kita kan banyak yang empiris. Nah, untuk itulah kita mau upgrade kemampuan, karena saya melihat berbagai macam pelatihan mahal harganya. Kita juga lihat dari para terapis Nusantara ini, kebanyakan teman-teman ini ya juga kebutuhannya banyak. Jadi bagaimana caranya ini bisa di-upgrade kualitas kemampuannya, tetapi dengan biaya yang sangat murah. Tapi bukan murahan, karena tempat kita selalu di hotel bintang 2. Baik, ini cocok sekali buat kita-kita yang saat ini mungkin terkena pandemi, stres, Betul. depresi, ini juga bisa diobati ya, depresi Betul. begitu ya. Kalau penyakit kurang uang bisa nggak? Nah, COVID aja bisa. Oke, luar. Tapi ada yang nggak berani terapi orangnya. Oke. Ya tergantung orangnya juga. Baik, untuk terapis yang ada di Surabaya sendiri ada berapa jumlahnya ini? Banyak. 250-an ada. 250-an. Wow. Ini bisa sekali ya kalau misalkan nanti ini kumpul jadi satu, bisa terapis. Kadang ini kalau seandainya ada pasien datang, tempatnya mengenal, kita kasihkan yang terdekat. Baik. Dan juga sesuai dengan keahlian dan kemampuan Berarti terapis. pasien ini tidak harus datang ke tempat Bisa kita yang klinik. datang. Harus ke rumah-rumah pun juga bisa, begitu ya? bisa. Oke, luar biasa sekali. Ini nanti di segmen 3 ini akan kita lihat Hmm. bagaimana metode pengobatan atau Totok api. iya, ada apa saja nih mungkin bisa disebutkan? Nanti totok api, Totok api. sama bioelektrik, PE. Totok api, ada terapi listrik. Untuk hari ini, Ya. khusus hari ini, pemirsa, hari ini kita mau coba tampilkan terapi listrik. Terapi listrik. Orang akan berpikir, loh listrik kok dibuat terapi? Nah, iya. ini nanti kita buktikan bahwa ternyata listrik yang 220 volt itu Iya. ternyata dibuat terapi nanti enak. Apa nggak bahaya itu? Buat kebugaran. Ya Pak Enak. Mastar, apa nggak bahaya itu? Nah, nanti bisa dilihat Oke. bahaya atau tidak karena nanti secara live langsung di Karena TV. saya bayangin Ya. kalau listrik itu ya pasti nanti kita kesetrum. Nah, Kalau ini cara-cara yang takut beku aja. itu dialirkan dengan setrum bisa. Jadi penyakit-penyakit mengenai darah kotor atau abu Baik. itu bisa kotor. Atau mungkin sembuh. aliran-aliran darah mungkin yang Loh, saya- terhambat. untuk melancarkan peredaran Iya. darah. Pernah ngalami di sini ada luka berat saya tidak nerapi, tapi saya nerapi orang lain Baik. selama 1 minggu. Kempes sendiri nih. Baik. Tapi nih, iya, saya heran. Jadi terapi listrik itu di samping bermanfaat untuk pasien, ternyata bisa memperlancar peredaran peredaran kita. darah. Ini mungkin bisa Anda jelaskan sedikit nih Pak Mustar nih. Iya. Sebenarnya mungkin kalau kita berbicara mengenai ilmiahnya seperti apa mungkin bisa Anda jelaskan ini Iya. dari listrik kenapa sih bisa melancarkan peredaran darah? Iya. Nanti kita akan praktek di segmen ketiga. Nah, itu nanti di segmen ketiga nanti kita praktekkan. Secara garis besar terapi listrik itu sebenarnya kalau dari zaman dahulu itu orang-orang sakti kita kan pakai tenaga energi. Baik. Tadi disentuh saja, lah ini makanya kita namakan sentuh sehat ini. Disentuh saja pakai tenaga dalam, sebenarnya itu kan mengandung energi aliran listrik gitu sebenarnya ya. Dan dia mampu membuat peredaran darah menjadi lancar. Nah, sementara ini kita di teknologi ini kita ada punya listrik. Baik. Nah, ternyata begitu disentuhkan dengan otomatis dengan pembelajaran ya, tidak bisa kalau secara langsung melihat ini langsung kita nggak bertanggung jawab kalau seandainya langsung tanpa berlatih tiba-tiba praktek. Nah, ini mohon maaf kita nggak bertanggung jawab. Baik. Jadi nanti ada pelatihan khusus bagaimana bisa mengendalikan listrik itu menjadi tenaga energi yang sangat luar biasa dan mampu menembus peredaran darah kita. Baik. Tentunya ini sudah sangat aman sekali ya. Insya Allah. Aman. Baik. Karena sepengetahuan saya memang setiap tubuh manusia ini memang mengandung listrik, benar Betul. kan? Mengandung listrik. Ya mungkin masuk akal lah kalau misalkan kita dapat diterapi dengan menggunakan listrik begitu. Siap. Cuma saya belum tahu metodenya seperti apa. Bisa Nanti menerapi disampaikan seluruh tubuh. daripada kru ini untuk menjadi testimoni ya. Oke, boleh. Nanti ini beberapa dari kru kita mungkin ada yang
dijadikan apa siap ya? Dijadikan sebagai pasien. Oke. Ya. Oke, dari terapi listrik ini biasanya penyakit apa aja yang di Stroke bisa. seluruh bisa? Stroke bisa juga. Stroke bisa, Iya. sakit gigi? Sakit gigi Oh, bisa. juga bisa. Kapan? Tapi kalau sakit gigi pakai sentuh sehat aja. Oh. Cuman gini-gini tuh. Mantap. Enggak pakai Sentuh sehat. sentuh. Sentuh sehat itu. Ya. Mungkin unggulan dari tenar ini nih apa? Pengobatan apa? Apa listrik tadi atau ada yang Kalau ilmu kita namanya sentuh sehat. sentuh sehat? Ya ini ilmu baru ini Pak Mustar. Oke, sentuh langsung sehat. Begitu. Iya. Tadi ada yang ini sentuh langsung sehat itu. Ya. Apa yang disentuh? Ini tadi Saraf. pendengarannya kurang. Pendengaran ya. itu tadi Ngobrol sama sarafnya. Pak Pulung, koordinator produsen program kesulitan. Baik. Cundil-cundil gini. Terus Sudah bisa. saya periksakan dokter spesialis THT. Ternyata sehat kok. Telinganya sehat dua-duanya. Ternyata katanya dokter spesialisnya sarafnya. Sarafnya. Saraf. Tadi saya sudah dikasih obat sampai obatnya habis enggak ada pengaruh, akhirnya saya minta sekjen ini untuk nerapi sarafnya. Alhamdulillah sedikit-sedikit pendengaran sudah kelihatan Kembali. agak normal ya. Ya, baik. Dulunya sudah sudah nol, enggak dengar sama sekali. Baik. Akhirnya ditelateni sama tenar ini diterapi apa ini sentuh sehat ini sama Pak Sekjen ini Pak Baik. Mukhtar, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah mendingan. Baik, Tapi baik. harus telaten ya. Tadi pagi tidak bisa terapi ngomong. gitu. Baik Pak Mustar, ini kalau misalkan mengobati berbagai macam penyakit kan ini beda-beda kan. Nah ini apa dilakukan secara berulang-ulang atau ada jangka waktu tertentu atau sekali sentuh langsung sehat, langsung sembuh atau gimana? Itu tergantung ya, karena kita kesembuhan kan hanya milik Allah. Baik. Kalau umpama kecetit, sakit gigi atau salah urat dan lain-lain itu biasanya bisa lah untuk sekali pertemuan bisa. Tetapi kalau untuk penyakit berat seperti stroke dan lain-lain itu juga kan harus bagaimana dari sarafnya itu bisa bergerak, itu kan juga butuh waktu. Baik. Dan memang harus juga butuh didoping dengan herbal. Baik, ini mungkin pemirsa di rumah sudah pada penasaran mengenai bagaimana terapi, salah satu tadi terapi listrik Terapi ya? listrik sama terapi toto Sama api. Toto api, ada dua ya, Iya. terapi listrik sama terapi toto api. Kita akan kembali di segmen 3, jangan kemana-mana. Mutiara Sehat akan segera kembali.